Halo sahabat semua, bertemu kembali bersama channel On Road Indonesia. Di siang hari ini kita menikmati jalan yang belum rata di bawah tol Kalimalang ya. Kita menuju ke arah perempatan Ahmad Yani. Di video yang di bawah ini ya cuplikannya sudah terbentang 3 balok girder ya yang terbuat dari baja atau bentang panjang jembatan antara tol Becakayu yang di sisi Kiai Haji Nur Ali ke arah Kolonel Hasibuan di seberang kanan kita tadi. Ya, proses ini dilakukan di malam hari ya tentunya supaya tidak mengganggu arus lalu lintas yang di sini cukup padat. Di situ juga kita kelihatan ada satu alat berat super crane yang cukup besar ya. Kemudian dibantu oleh yang crane kecilnya ya. Hal ini mungkin tentunya untuk pengangkatan dari bentang panjang dari balok girder yang terbuat dari baja ini karena cukup berat sekali sehingga dibutuhkan alat berat yang punya kemampuan seperti itu. Baik, kita sudah sampai di perempatan ya. Cuplikan tadi ya, kita langsung lihat di sini sudah 3 balok girder ya yang sudah dibentangkan dengan menyambungkan sisi kanan Kiai Haji Nur Ali yang sini. Kita lihat ke atas ya. Balok-balok girder ini ya ke arah sana ya, kita coba lebih dekat. Nah, perempatan ini memang ditutup di malam hari ya, dari kalau nggak salah dari pukul 22 sampai ke subuh hari ya, karena proses pemasangan ini membutuhkan tentunya keamanan yang tinggi mengingat balok girder ini cukup berat ya, ratusan ton, sehingga berbahaya bila ada kegiatan di bawahnya. Tentunya jalan ini harus dikosongkan. Nah, kita akan lihat dari sisi yang lain ya, ini dari arah Rawapanjang atau dari arah dari arah menuju ke arah Ahmad Yani ya. Nah, kita ada di perempatan lampu merah tol Bekasi Barat ya. Di kiri itu adalah Mall Metropolitan. Dilarang belok ya, mutar balik. Oke. Kita lanjut ke sini ya. Di depan kita itu yang pertama kali kita akan ketemu dengan flyover kompensasi ya, yang dibuat untuk menggantikan satu kaki tol Becakayu yang memakan jalan Kolonel Hasibuan. Nah, ini ya, kita lihat sudah 3 balok girder. Kita lihat dari sisi yang berbeda ya, sehingga kita bisa mengamati lebih detail tentang pemasangan konstruksi dari balok girder bentang jembatan tol Becakayu. Nah, targetnya memang pemasangan ini sebenarnya di bulan November ini. Jadi semua balok girder tersambung sehingga bisa dilanjutkan konstruksi jembatan tol. Ya, target umumnya yaitu di akhir tahun 2021 ya, kurang lebih 1 bulan lagi ke depan kesemuanya tersambung sampai ke jalan veteran ya. Nah, dengan tersambungnya tentunya nanti si tol Becakayu dapat dioperasikan dan dapat dipergunakan bagi para pengendara yang akan masuk dari Bekasi menuju ke arah Kampung Melayu. Kita rehat sejenak. Kita lihat dari sisi yang lain lagi, ini dari arah di atas jembatan penyeberangan orang ya, dari arah di atas jalan Ahmad Yani yang di belakang kita itu adalah Stadion Patriot atau Candrabaga Bekasi. Kita lihat di sini membentang dari arah Kiai Haji Nur Ali ke arah samping Islamic Center atau Ruko Sun City ya yang ada di Bekasi belakangnya. Di sini kita lihat si crane, super crane ini cukup tinggi ya. Tinggi karena memang diperlukan untuk mengangkat balok panjang yang mungkin harus diputar dan dibentangkan dengan baik ya, sehingga bisa disambungkan dengan baut-baut ya. Kita lihat lebih dekat ya. Kalau arus lalu lintas di sini memang cukup banyak dan cukup padat ya, apalagi di jam-jam kerja ya. Ini diambil pada hari ini tanggal 3 November tahun 2021 ya.
Nah, tol BCAyu sendiri itu tadinya dimulai di tahun 1990-an ya, di zaman Pak Presiden Soeharto waktu itu. Kemudian tidak dilanjutkan karena adanya krisis ekonomi. Lalu di zaman Pak SBY di akhir periode beliau itu dicanangkan untuk dilanjutkan kembali. Kemudian di zaman Pak Jokowi direalisasikan sehingga terbentuklah sampai ke yang seperti sekarang ini. Ya, mudah-mudahan di 2021 ini selesai ya. Kita lihat ini adalah Islamic Center Bekasi, dan kita lihat ke bawah di sini kita lihat ada baja-baja ya, baja-baja panjang ya, berupa ya mungkin modelnya kotak-kotak gitu ya. Apakah ini yang disambungkan di sana? Saya nggak tahu, mungkin ada teman-teman konstruksi di sini yang ikut melakukan pekerjaan, bolehlah share informasi ya. Apakah baja di sini dipakai untuk di sana? Sepertinya iya kalau saya lihat ya, karena mirip. Kemudian dicat nantinya. Memang kalau kita lihat catnya juga menarik ya, warna-warnanya enak dilihat ya, enggak yang kalau baja mungkin warnanya hitam atau coklat gitu. Nah, ini dibuat warna-warni sehingga lebih mudah. Nah, kembali ke tol BCAyu ini ya, kemudian dilanjutkan di zaman Pak Jokowi dan sampai sekarang diharapkan selesai 2021. Dan di ujung jalan veteran yang nanti di kiri kita sana itu sedang ada pengerjaan off-ramp ya, off-ramp. Meski sebenarnya ada tiang di sana juga yang masih berdiri atau pilar dari tol BCAyu yang nantinya akan diteruskan ke arah Bekasi Timur, lalu menuju ke arah Tambun ya kalau nggak salah, dan melewati rumah Pak Basuki, Pak Menteri PUPR ya. Wah, ada yang lewat ya, yang penting ya. Nah, ini traffic dari arah Sumarekon ya ke arah Bekasi Barat, karena ini memang daerah padat pertemuan dari beberapa arus lalu lintas, yang dari Bekasi Timur, yang dari arah Sumarekon, yang dari arah Rawapanjang masuk ke tol Bekasi Barat. Ini sebelah kanan itu Islamic Center, yang ini ke arah Sumarekon ya. Karena ini adalah jam kerja, jadi yang padat yang sisi kanan. Nah, dengan adanya tol BCAyu, semoga ini dapat mengurai kemacetan. Tinggal nanti masalah tarifnya ya, apakah masih 14.000 atau malah ada kenaikan, kita belum tahu ya. Di depan kita itu juga ada, tadi kita lihat ada apartemennya, apartemen apa semacam inilah ya, residence atau ini akan dijadikan kawasan TOD di Bekasi Barat sepertinya, karena di sini bertemunya banyak moda transportasi. Nah, kawasan transit oriented development memang banyak dibangun di beberapa lokasi karena tentunya akan mempermudah masyarakat mengaksesnya untuk naik ke transportasi apa yang diinginkan menuju ke tempat yang dituju, kemudian tidak butuh jalan lebih jauh atau perjalanan atau akses ke sana lebih dekat gitu ya. Di kanan kita itu adalah Stadion Patriot atau Candrabaga Bekasi. Lalu di kawasan TOD itu ada juga kawasan komersialnya seperti mall dan lain-lain. Nah, kawasan TOD yang ada mallnya yang langsung tersambung itu contohnya kayak di Blok M ya. Jadi stasiun MRT si Blok M itu langsung terintegrasi dengan mall atau Plaza Blok M. Nah, itu juga akan diterapkan di sekitar Bekasi. Nah, di Jalan Ahmad Yani ini merupakan salah satu jalan yang kalau kita lihat dibanding jalan yang ada yang lain di Bekasi, salah satu yang cukup tertata, karena di sini kita lihat akses pejalan kaki ya, itu juga sudah bagus. Kemudian taman-tamannya ya, kemudian mungkin di sebelah kiri kita masih lihat ada beberapa kabel yang seliweran, tapi tidak cuman ada beberapa ya, tapi baiknya nanti kabel-kabel itu juga masuk ke dalam tanah sehingga daerah sini menjadi kawasan yang bebas kabel udara, kemudian ramah pejalan kaki ya, dan tentunya orang akan nyaman ya, apalagi di sini banyak pusat-pusat komersial dan bisnis gitu.
Ditambah lagi nanti yang di kiri itu Kalimalang ya, ada tempat wisatanya ya, seperti yang pernah dicanangkan oleh Pak Ridwan Kamil, yaitu Sungai Kalimalang yang mirip dengan sungai yang ada di Korea, Seoul Korea, yaitu Chonggaecheon. Chonggaecheon. Alright, annyeonghaseyo. Oke. Nah, di depan kita sana ya, kita akan lihat konstruksi dari sisi Sumarekon, arah Sumarekon ke arah sini ya. Jadi kita lihat dari beberapa sisi sehingga kita bisa mendapatkan gambaran ya tentang progres atau perkembangan dari instalasi atau konstruksi jembatan tol Becakayu yang ditunggu ya, karena di sini merupakan perempatan penting, ditambah lagi akses dari Bekasi nanti kalau sudah jadi ke arah tol lebih cepat. Nantinya yang di kiri itu akan diteruskan ke arah Tambun ya, seksi 2B kalau nggak salah. Nah, karena ini masih layang ya, layang terus ada pilarnya yang ada di Jalan Veteran. Nah, kemungkinan ya, ini hanya menurut analisa saya, dia akan disambungkan ke MBZ ya, layang atau ke bawah. Kalau ke bawah bisa ke bawah, bisa ke MBZ, cuman karena ini layang mungkin ya, ini hanya mungkin. Nggak tahu, mungkin kalau ada teman-teman konstruksi yang mengetahuinya bolehlah berbagi informasi tentang ujung dari seksi 2B. Baik, di sebelah kanan kita lihat, mudah-mudahan ini akan dilanjutkan setiap malamnya, jadi di sini akan dikunci ya, jadi tidak ada yang lewat sehingga proses instalasi bisa cepat ya. Baik, kita akan menuju ke arah sana dan akan masuk tol karena menuju ke tempat pekerjaan ya. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada para sahabat semua yang selalu mendukung channel ini untuk terus berkembang. Terima kasih juga untuk para pekerja konstruksi yang selalu semangat ya untuk Indonesia yang lebih maju. Salam sehat dan selamat berkarya.